Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Mendengar suara itu, Suyi tersenyum. Suyi mengenali identitas pihak lain ketika dia melihat hukum kehendak dimanifestasikan oleh leluhur suku Moxian. Monster tua ini bernama Fei Kongtong, dan namanya adalah Minghai Lingzun. Dia dibudidayakan di tengah Xuan Yujing. Itu tidak ditekan di zaman kuno, tetapi 50.000 tahun yang lalu. An leluhur keluarga Cui dipenjara di sini dengan tangannya sendiri. Faktanya, di antara monster tua yang ditekan di bawah Gunung Tianding, yang tertua telah ditekan selama sekitar 90.000 tahun. Yang telah ditekan untuk waktu tersingkat hanya lebih dari 40.000 tahun. Adapun karakter yang lebih kuno yang ditekan di sini pada zaman kuno, mereka telah lama menghilang di bawah abrasi sungai yang panjang. Bahkan tokoh terkemuka di jalan menuju Kaisar tidak tahan dengan siksaan seperti itu. Singkatnya, Kaisar tidak abadi. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah ada yang salah? Jauh di pintu masuk gua, suara serak Fei Kongtong keluar lagi. Selanjutnya, tawa yang jelas terdengar seperti bel. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah jatuh ke dalam jurang keputusasaan setelah melihat harapan. Saudara Fei, bagaimana menurutmu? Suara itu penuh dengan udara, dengan sedikit ejekan. Lalu, terdengar suara seorang wanita, sialan, aku sangat menyebalkan, setiap kali aku mendengar orang tuamu berbicara, ibuku sangat sakit sampai mati. Suara ini manis dan lembut, tetapi penuh dengan kemarahan dan kegilaan. Ketika saya mendengar Dao di pagi hari, saya bisa mati di malam hari. Sayang sekali saya telah mencari Dao selama 80.000 tahun, tetapi saya tidak dapat meminta Dao yang saya cita-citakan untuk, dan aku tidak bisa mati. Betapa menyedihkannya. Suara jernih itu menghela napas. Aku sangat ingin memakanmu hidup-hidup. Suara lembut itu penuh dengan niat membunuh. Suara jernih itu sama sekali tidak terganggu, dia tersenyum dan berkata, "Yah, kakak Tianji sangat cantik bahkan ketika dia marah." Di bawah gua tanpa dasar ini, tampaknya cukup bising saat ini. Suyi sedang minum sambil mendengarkan suara-suara ini tanpa berbicara, dan tampak sangat sabar. Diam. Suara mengerut tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, kedalaman gua menjadi sunyi, dan suara lembut dan jernih itu menghilang. Mendengar ini, mata Suyi berkilat, benda tua ini masih hidup. Berani bertanya di luar, siapa teman Tao dari keluarga Cui? Suara mengerut datang dari dalam gua. Dasar lubang ini langsung menuju ke dasar Gunung Tianding, yang dalamnya 10.000 kaki, dan ditutupi dengan kekuatan terlarang. Cui Chang'an, yang tidak jauh dari Gunung Tianding, mau tak mau melihat ke atas, ekspresi bermartabat muncul di antara alisnya. 90.000 tahun, benda tua itu masih hidup. Fei Changting dikejutkan oleh suara ini. Meskipun hanya sebuah suara, kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat menggetarkan dan mengejutkan. Suyi meletakkan tangannya di punggungnya, berdiri di sisi pintu masuk gua, melihat ke bawah dengan mata yang dalam, dan berkata, reptil tua, lama tidak bertemu. Sebuah kata berkibar, tapi seperti batu. Suara keriput dan kaku itu tiba-tiba berteriak, kamu, monster tua Su. Monster Su. Dari kedalaman pintu masuk gua, terdengar teriakan keras, tak ayal, beberapa monster tua lainnya juga kaget. Monster Su. Fei Changting sedikit tercengang, dia jelas seorang remaja dalam fase roh, bagaimana dia bisa menjadi monster tua? Saya melihat Suyi dan berkata, kali ini saya di sini, dan saya ingin meminta bantuan Anda. Anda bahkan tidak mengungkapkan identitas Anda, tetapi terus terang meminta saya untuk menunggu bantuan. Apakah itu terlalu tidak bisa dijelaskan? Suara keriput itu terdengar. Yaitu, siapa kamu? Suara lembut dan manis itu bertanya. Saya hanya berharap, sebaiknya bukan monster tua Su. Suara jernih itu memiliki nada rendah, dan dia terkejut. Fei Kongtong berkata dengan dingin, itu tidak mungkin monster tua Su. Aku pernah melihat putra ini sebelumnya, dia hanya seorang pemuda di fase roh, dia tidak lebih dari Zhou Tianzu yang bisa pinjam di sini. Ini hanya formasi jahat, semuanya, jangan tertipu.
Pada saat ini, bahkan Fei Changting mendengar bahwa monster tua yang ditindas di dasar Gunung Tianding penuh dengan ketakutan mendalam terhadap apa yang disebut monster tua Su. Monster tua Su, tunggu. Mungkinkah para leluhur mencurigai Su Yi adalah Master Pedang Xuan Jun? Fei Changting memikirkan hal ini dan mau tidak mau tercengang. Apakah mungkin? Melihat Su Yi menutup telinga, dia berkata pada dirinya sendiri, masalah hari ini, tidak ada ruang untuk negosiasi, suka atau tidak suka, kalian semua harus membantu tugas ini. Kata-kata hambar, mengungkapkan rasa yang tidak bisa dilanggar. Hal ini membuat monster-monster tua di kedalaman gua terdiam beberapa saat. Segera, cibiran Fei Kongtong terdengar, bahkan jika Cui Longxiang ada di sini, dia tidak akan pernah berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Kamu adalah karakter dalam fase roh, dan kamu berani menjadi apapun. Petik 2. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat tangan Su Yi meraih ke kedalaman gua. Boom! Seluruh gunung Tianding terguncang keras, dan pasukan penahan yang tak terhitung jumlahnya meraung keras. Sialan! Fei Kongtong berteriak marah. Setelah itu, sesosok tubuh diikat oleh rantai divine berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, tersapu seperti zongxi, dan jatuh di depan Su Yi dengan bunyi gedebuk. Leluhur! Fei Changting berteriak dengan suara gemetar. Sosok berjubah hitam yang diikat oleh rantai dewa berwarna darah persis adalah tubuh Fei Kongtong, Minghai Lingzun, dari suku iblis. Namun, pada saat ini, tampaknya sangat memalukan dan tak tertahankan. Anjing hitam tua, kenapa kamu masih seperti dulu, suka menggonggong dengan liar, dan kamu belum membuat kemajuan? Su Yi berkata ringan. Fei Kongtong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi muram, siapa kamu? Su Yi mengabaikannya, membalikkan tangannya dan mengeluarkan lampu teratai perunggu seukuran telapak tangan. Permukaan lampu teratai diukir dengan karakter Sansekerta kuno yang padat, dan sumbu lampu teratai adalah Buddha tanpa wajah gambar duduk. Lentera teratai. Xiao Sitian, Tuan Buddha Daun Tibet, secara pribadi mengorbankan dan memurnikan harta Buddha. Menurut legenda, Raja Buddha Daun Tibet pernah menggunakan darah hatinya sebagai tinta, dan menorehkan 3000 kitab suci Sansekerta di harta ini. Harta karun ini penuh dengan kekuatan tak terukur, yang dapat mengusir roh jahat, membunuh roh jahat, memurnikan dosa, dan menghilangkan bencana. Jika Anda berjanji untuk membantu, Anda akan berinisiatif untuk memasuki Lentera Lotus hari ini. Setelah masalah selesai, saya akan mengeluarkan Anda. Su Yi memandang Fei Kongtong dan menunjuk ke Tianyu Lotus Lantern di tangannya. Bagaimana jika saya tidak setuju? Wajah Fei Kongtong sangat marah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Suasananya suram dan membosankan. Cui Chang'an, Fei Changting di kejauhan, dan monster tua di kedalaman gua semuanya menahan napas dan memperhatikan dengan seksama. Su Yi berkata dengan santai, aku akan membantumu setuju. Begitu suara itu terdengar, dia menggunakan kekuatan formasi Zhou Tian Zuxi untuk mendesak lentera teratai Tianyu. Wow gelombang! Boom! Fei Kongtong, yang diikat oleh kekuatan formasi terlarang, tidak sempat menghindar, tetapi tersapu oleh cahaya Buddha, dan sosoknya ditarik ke dalam lampu teratai, dan menghilang di sekejap mata. Mata Fei Changting hampir pecah dan dia berteriak, leluhur tua. Tapi dia tidak bisa menyelamatkannya, dia hanya bisa melihat pemandangan ini penuh kesedihan, dan hampir pingsan. Cui Chang'an tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, Paman Su masih mendominasi seperti sebelumnya. Di kedalaman pintu masuk gua, ada keheningan yang mati, dan tidak ada yang mengeluarkan suara. Tidak diragukan lagi, monster tua itu menyadari apa yang terjadi. Tua dan miskin, keluarlah sendiri. Su Yi berbicara dengan tenang. Jauh di pintu masuk gua, suara jernih itu berseru, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Su Yi terlalu malas untuk berbicara omong kosong, jadi dia melakukan hal yang sama. Ini adalah pria berjubah Konfusianisme lusuh dengan janggut dan rambut coret-coret. Dia terlihat muda, tetapi matanya penuh dengan perubahan. Seperti Fei Kongtong, orang ini juga terikat oleh rantai ilahi berwarna darah, tidak dapat bergerak. Setelah dia ditangkap, dia menatap Su Yi, seolah mencoba mengidentifikasi sesuatu.
Ini adalah kebajikan yang sama. Suyi juga melihat pria berjubah Konfusianisme dan menggelengkan kepalanya. Kamu. Pria berjubah Konfusianisme sepertinya menyadari sesuatu dan membuka mulutnya dengan suara gemetar, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, seluruh orang itu tersapu oleh cahaya Buddha yang perkasa, dan dia dipenjara di Tianyu Lotus Lantern dalam sekejap. Suyi berkata lagi, penyihir tua Tianji, giliranmu. Ya. Kali ini, pemilik suara manis dan lembut itu langsung setuju, terlihat sangat hormat. Boom! Gempa bumi besar Tiandingshan, kekuatan penahan melonjak seperti mendidih. Pop! Saya melihat cahaya ungu menghilang, dan sosok ramping jatuh ke tanah, kulitnya lebih baik daripada salju, dan sutra biru seperti air terjun. Dia terlihat seperti gadis berusia 15 atau 16 tahun, dengan alis melengkung, fitur halus, dan penampilan menarik. Warna, tidak hanya tidak tampak ganas, tetapi memberi orang pesona yang berbeda. Suyi sama sekali tidak berniat mengasihani si Angqiu. Makhluk yang mati di tangannya tak terhitung banyaknya. Kamu ingin lari di depanku? Aku benar-benar butuh perjuangan. Bibir Suyi penuh dengan ejekan. Jangan pernah berani melakukannya lagi. Tampak lemah dan tak berdaya. Suyi mengangkat tangannya sedikit. Pop! Rantai ilahi berwarna darah lainnya menyerang wanita berpakaian ungu itu dengan keras. Tianji, di depan Master Su, kamu berani bermain dengan pesonamu? Apa bedanya dengan mencari kematian? Pada saat yang sama, ada suara keras dan kering dari kedalaman lubang. Benarkah Su, Tuan Su? Mata wanita berlengan ungu melebar, dan ada sedikit ketakutan di sudut alisnya. Masuk. Suyi menunjuk ke lentera teratai mandat surgawi. Ya. Ini. Fei Changting, yang memiliki pemandangan indah dari semua ini, sangat tidak percaya, Tuan Su. Benarkah? Cui Chang'an berkata, sudah saya katakan sebelumnya bahwa jika Anda kalah di bawah tangan Su Gongxi, Anda akan mati, dan Anda bisa mati dengan baik. Merupakan suatu kehormatan untuk mati, dan layak untuk mati. Sekarang, apakah kamu mengerti? Fei Changting menelan ludah, merosot ke tanah, dan bergumam, dikabarkan bahwa 500 tahun yang lalu, orang itu telah meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Puncak Gunung Tianding. Reptil tua, giliranmu. Suyi berbicara. Tuan Su tidak khawatir. Setelah lelaki tua itu keluar, beberapa kecelakaan terjadi. Jauh di dalam lubang, kata suara keriput itu. Anda dapat mencobanya dengan risiko Anda sendiri. Suyi berkata dengan acuh tak acuh. Ada keheningan di kedalaman gua. Kemudian, formasi terlarang di Gunung Tianding bergetar hebat, rantai ilahi berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya bergetar, dan tanah bergetar. Cui Chang'an sangat menakjubkan, matanya berbinar, dan dia menjadi waspada. Sebagai patriark klan Cui, dia secara alami tahu lebih baik daripada siapapun tentang keberadaan menakutkan yang disebut reptil tua. Ke alam kesempurnaan yang mendalam dan terpencil, keganasan kekuatannya, gemetar alam semesta. Gunung Tianding bergetar, dan formasi Zhou Tianzuxi yang menutupinya tampaknya tidak dapat mendukungnya. Suyi mengerutkan kening, mengangkat tangannya dan menekan gagang pedang di tengah altar Tao. Boom! Terlihat jelas bahwa kekuatan pedang yang tak tertandingi menyebar, menyatu dengan kekuatan formasi eksekusi Zhou Tian, dan menekan kekuatan aneh itu dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, erangan teredam datang dari kedalaman gua. Dalam pertempuran tak kasat mata ini, reptil tua itu takut kehilangan rahasia. Mata Cui Chang'an berbinar. Tuan Su, jangan salah paham, saya hanya ingin mencoba. Apakah Tuan Su adalah Tuan Su yang diketahui orang tua ini? Lagi pula, dibandingkan dengan masa lalu, Tuan Su sekarang memiliki yang lebih baik basis kultivasi. Bahkan tidak dekat. Suara keriput itu terdengar. Ada pelanggaran? Apakah saya harus dihukum? Suyi berkata ringan. Setelah beberapa saat hening, suara kering keluar, Tuan Su, setelah bertahun-tahun, Anda tidak ingin memanggil saya teman Taois, sampai sekarang, Anda masih menganggap saya sebagai tahanan, itu benar-benar membuatku kesal. Dalam suaranya, ada emosi yang tak ada habisnya. Saya mengatakan bahwa Anda tidak layak. Suyi tertawa.
Ketika dia berbicara, dia menekankan tangan kanannya pada gagang pedang dan mengerahkan kekuatan dengan jari-jari telapak tangannya. Boom! Deru pedang melonjak, pedang melesat ke langit, menutupi Gunung Tianding. Jangan tampilkan hantu. Ini adalah reptil tua Styx Dragon King, wanita berpakaian ungu Kaisar Iblis Tianji, pria berjubah Konfusianisme tua dan miskin, dan leluhur suku Iblis Fei Kongtong. Pada titik ini, Suyi tidak ragu lagi, mengangkat tangannya dan meraih gagang pedang di platform Tao, dan menariknya keluar. Dentang! Jadi, inilah wajah sebenarnya dari pedang King Ying. Cui Chang'an tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di tangan Suyi, pedang Dao jernih dan halus, ilusi seperti cahaya dan bayangan, seterang bulan terang di langit, dan cahaya jernih mengalir dari tubuh pedang, dan nafas yang meresap begitu kuat sehingga membuat hati seseorang bergetar. Setelah 30.000 tahun, pedang King Ying lahir saat ini. Om! Pedang King Ying gemetar, seolah bersorak gembira. Suyi merasa lega, tetapi merasa tidak berdaya. Dengan Taoismenya saat ini, dia jauh dari mampu mengendalikan pedang King Ying, dia juga tidak bisa menunjukkan kekuatan sebenarnya dari pedang ini. Namun, itu lebih dari cukup untuk menekan monster tua itu. Karena ada batu Dao Cheng di gagang pedang ini, yang menyegel sebagian dari perbuatan Dao masa lalunya, jika Anda benar-benar menggunakannya, Anda dapat dengan mudah membunuh monster tua itu. Suyi menjentikkan jarinya. Riak-riak muncul di tubuh pedang King Ying, yang tiba-tiba menjadi berukuran 3 inci. Suyi mengangkat tangannya dan meletakkannya di sumbu lampu teratai Tianyu, yang tampak seperti Buddha tanpa wajah. Sekilas, terlihat seperti Buddha yang memegang pedang dan duduk sendirian di atas lotus, yang merupakan keajaiban. Suyi menyingkirkan lentera teratai amanat surgawi. Malam ini, jika hanya ada lentera teratai mandat surgawi, mustahil untuk menekan monster-monster tua itu. Demikian pula, jika tidak ada pedang bayangan yang jelas, Suyi harus menghabiskan banyak upaya untuk mencegah monster tua itu. Tanpa penundaan lebih lanjut, Suyi turun dari Gunung Tianding. Aku pergi dulu, ingat untuk tidak mengungkapkan apa yang terjadi malam ini. Suyi memesan. Cui Chang'an dengan sungguh-sungguh memerintahkan, jangan khawatir, Paman Su. Suyi berbalik. Menonton Suyi menghilang, Cui Chang'an kembali menatap Fei Changting dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo lanjutkan. Fei Changting jelas sudah mati, dan berkata dengan nada pahit, kamu benar, orang seperti generasiku dapat dikalahkan oleh Master Pedang Xuan Jun, bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyesal. Sekarang, sudah larut malam ketika Suyi meninggalkan divisi reruntuhan penghakiman. Malam ini, dia memperoleh lentera teratai mandat surgawi dan tungku darah dutian dari pegadaian surga, dua harta yang membunuh roh jahat. Malam ini, di reruntuhan divisi penghakiman, dia menekan 4 monster tua di lentera teratai Tianyu dan mengambil pedang King Ying yang telah menjaga Gunung Tianding selama 30.000 tahun. Selain kekuatan pohon Wandao dari keluarga Cui, 2 patung batu Shizi dan Bihua di depan gerbang kota Ziluo, ketika festival 10.000 lentera datang sebulan kemudian, itu akan cukup untuk meredakan bencana yang tiba-tiba. Suyi memikirkan hal ini, dan tubuh serta pikirannya menjadi rileks. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.